Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Jamaah pemirsa kajian online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada siang hari ini yang cerah di hari Kamis dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Saiful Habib yang akan menyampaikan tema tujuan hidup seorang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah telah berfirman bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim, apa sih sejatinya visi dan tujuan hidup kita? Apakah sekadar dunia? Apakah sekadar mencari surga? Apakah keduanya? Atau adakah yang lain? Maka dari itu, mari kita sapa terlebih dahulu Kiai Saiful Habib. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Hari sehat. Masa, Pak. Bagaimana Kiai, mohon izin? Ya, udah 12 hari puasa, bagaimana? Oh, alhamdulillah masih sehat Kiai, masih semangat Kiai. Amin. Bahkan malah nggak terasa Kiai, kok cepat sekali itu waktu berjalan. Sudah mau lebaran. Bagaikan pedang. Baik Kiai, tanpa berpanjang lama, jamaah sudah tidak sabar menunggu paparan dan penjelasan Kiai mengenai apa itu tujuan hidup seorang muslim. Maka kami persilakan kepada Kiai. Monggo tafadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam was siha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Shaimin, shaimat, pemirsa tayangan kajian ba'da zuhur Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kita melalui perantara perut ibu kita. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dan kita nggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita absar, pendengaran, penglihatan dan hati agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena banyak orang yang Allah kasih mata, dia tidak bisa melihat. Yang Allah kasih telinga, dia tidak bisa mendengar. Dan yang Allah kasih hati, tapi tidak punya hati. Berapa banyak johirnya bisa melihat, tapi batinnya tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dikasih pendengaran, telinganya lengkap kiri kanan, tapi dia tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah. Tapi dia tidak pernah mendengar kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya. Dan banyak orang yang Allah berikan hati, tapi hatinya mati, tidak pernah merasa iba, prihatin, peduli kepada saudara-saudara yang lain, yang kesusahan, yang kesulitan, atau mereka yang memang membutuhkan daripada perhatian kita. Ya, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Semoga kita menjadi termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmatmu atas. Tapi kalau kamu kufur, ingat azab Allah teramat pedih.
Salawat dan salam semoga dan senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua umat Nabi Muhammad mendapat syafaat uzma di yaumil qiyamah, berada di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shaimin, shaimat, jamaah kajian Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai tema kita pada siang hari ini adalah tujuan hidup seorang Muslim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, terutama kita umat manusia, bukanlah sekedar main-main, bukan sekedar asal-asalan, tapi ada tujuan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam firman-Nya, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu mengira bahwa penciptaan apa yang kami ciptakan atas kalian itu sekedar main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu nanti tidak akan dikembalikan, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, khususnya umat manusia, karena Allah punya tujuan. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau aku ciptakan. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah engkau aku masukkan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari dalam tanah nanti kamu akan dikeluarkan dalam waktu yang lain untuk engkau pertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Quran surat Toha ayat 55. Di antara beberapa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam arti apa? Ibadah bukan berarti Allah minta untuk disembah. Ibadah karena Allah ingin menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kita menyembah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita minta pertolongan. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dibagi dua. Ada ibadah mahdha dan ada ibadah ghairul mahdha. Ibadah yang wajib dan ibadah di luar itu. Salat yang kita kerjakan itu adalah bagian ibadah. Kita ingat ketika kita takbiratul ihram, kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya seorang ketika berhadapan dengan Allah lewat sholat, dia sudah mendedikasikan bahwa seluruh kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apabila seorang muslim melaksanakan ibadah sholat dengan baik, dia melaksanakan ibadah sholat dengan penuh kehusuan, apa yang terjadi kepada seorang hamba ini? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa seorang yang melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, seorang yang ibadah salatnya dengan khusyuk, seorang yang ibadah salatnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terpatri dalam jiwa raganya, akan terhindar daripada perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Yang keji dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang munkar. Oleh karenanya, apabila seorang hamba salatnya baik, maka yang akan keluar dari lisannya adalah yang baik-baik. Yang dikerjakan yang baik-baik, perbuatannya baik, hormat kepada orang tua, sayang kepada yang muda, perilakunya, perangainya, tabiatnya, kesehariannya adalah baik. Tandanya ibadah sholat betul-betul meresap dalam kolbunya dan diimplementasikan dalam kehidupannya. Karena sholat sesungguhnya adalah menciptakan seorang hamba terhindar daripada perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Puasa yang kita kerjakan ini adalah bagian ibadah. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Sudah 12 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Mungkin tahun-tahun yang lalu sudah berpuluh kali kita melaksanakan ibadah puasa. Kita sadar, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tidak makan, kita tidak minum, kita jaga lisan kita,
kita berbuat yang baik-baik, kita jauhkan maksiat, kita jauhkan perbuatan-perbuatan buruk. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah didikan Ramadan dan didikan ibadah. Ramadan membuat kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa gerak-gerik kehidupan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah lewat ibadah puasa mencerminkan dalam kehidupan dia kehidupan yang baik, menjadi toladan bagi orang bahwa apa yang dia lakukan as-saumu li wa ana ajzibi, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas daripada amalan-amalan ibadah puasa itu. Oleh karenanya, orang yang perutnya lapar karena puasa, dia merasakan bagaimana kesedihan, kesusahan, penanggungan orang-orang yang memang sepanjang waktu dalam kehidupannya dalam keadaan lapar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apa makna daripada ibadah yang kita lakukan lewat puasa, implementasinya? Karena kita merasakan ibadah puasa ini, merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana kelaparan yang dirasakan oleh orang-orang mereka yang kurang. Akhirnya ada keinginan kita, ada kepedulian kita kepada sesama. Ini pun bagian dari ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat puasa, ada ibadah-ibadah lain yang juga itu bagian dari ibadah. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang tugas sebagai karyawan, datang kantor tepat waktu. Kemudian di kantor mempekerjakan atau mengerjakan segala sesuatu yang sudah menjadi tugasnya, yang sudah menjadi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan semua itu adalah bagian dari ibadah. Ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju kantor, niat bahwa mencari rezeki itu adalah untuk menghidupi keluarga, itu adalah bagian dari ibadah. Ketika memiliki rezeki, mendapatkan gaji umpamanya, atau mendapatkan tips dan lain sebagainya, bonus dan lain sebagainya, kemudian dibawa pulang, rezeki itu adalah bagian dari ibadah. Adalah rezeki yang halalan tayyiban mubarakan. Oleh karenanya, Ramadan ini adalah bagian kita sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah, sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah fi Ramadan." Seutama-utama sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Sebagai itu bagian dari ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini sangat mengena dengan kondisi kita saat ini. Ketika kita diberikan oleh Allah keluasan rezeki, kita berbagi kepada para janda-janda lemah, kepada para anak-anak yatim, kepada para duafa, kepada orang-orang yang kekurangan, anak-anak tetangga-tetangga kita, itu pun bagian dari ibadah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan dia dengan apapun. Ketika kita sholat, kita sedang beribadah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua ketika kita taat. Ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, itu bagian dari ibadah. Ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, itu bagian dari ibadah. Ketika seorang anak menyenangkan hati kedua orang tuanya, itu bagian dari ibadah. Ketika seorang anak tidak membuat sakit hati orang tuanya, itu adalah bagian dari ibadah. Ketika seorang anak tidak membuat gelisah hati kedua orang tuanya, itu bagian dari ibadah. Ketika seorang anak tidak durhaka kepada kedua orang tua, itu pun bagian dari ibadah. Wabil walidaini ihsan. Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal zarijil qurba wal zariz zunubi wasahibi bil jambi wabtis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura. Siapa lagi yang mesti kita perbaiki, yang mesti kita lakukan
hubungan setelah kedua orang tua, wazalidil qurbah, tetangga-tetangga yang dekat. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Karib, sahabat karib, anak-anak yatim, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak yatim ini adalah kesayangan Rasulullah. Apalagi kita memberikan perhatian khusus di bulan suci Ramadan. Janji Rasulullah itu pasti. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ana wa kafilul yatim ka'ataini fil jannah wa asara bisababah wal wusta wa farraja bainahuma. Aku dan orang yang menyantuni, merawat, mendidik, mengasuh, memberikan perhatian kepada anak yatim, kahataini fil jannah, seperti dua jari di surga. Wa asara bisababah, sambil beliau memperlihatkan jari telunjuk dan jari terentangnya. Wal wusta wa farraja bainahuma, dan beliau merentangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Di bulan Ramadan, kita perhatikan bagaimana tentang nasib anak-anak yatim, bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana keseharian mereka, itu menjadi perhatian kita. Saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah, ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar Idul Fitri, ketika sahabat sibuk dengan rumah masing-masing. Ketika Rasulullah SAW ingin pulang ke rumahnya, karena rumah Rasulullah di Masjid Nabawi persis. Ketika itu beliau melihat ada seorang anak yang sedang menangis di tiang Masjid Nabawi. Rasulullah menghampiri anak itu dan berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis? Bukankah ini hari raya? Bukankah tidak kau lihat teman-teman kamu bergembira semua di depan?" Anak itu mengatakan, "Aku lapar." Berlinang air mata baginda Rasulullah SAW dan bertanya, "Di mana ayahmu?" "Ayah saya wafat ketika perang Uhud." "Dan di mana ibumu?" "Ibu saya sedang terbaring sakit." "Di mana saudara-saudaramu?" "Saya tidak memiliki saudara. Saya hanya anak sebatang kara. Saya hanya anak tunggal. Tidak memiliki kakak, tidak memiliki ibu, dan tidak memiliki adik, serta tidak memiliki saudara." Tanpa panjang, Rasulullah menggendong anak ini, dibawa pulang dan mengatakan kepada istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, mandikan anak ini. Berikan pakaian yang baru milik Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husin." Setelah dimandikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anak ini diberikan pakaian baru, pakaian lebaran, pakaian yang baru, dan dipangku oleh Rasulullah SAW sambil Rasulullah memberikan makan. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, sekarang aku adalah ayahmu. Aisyah adalah ibumu. Hasan dan Husin adalah saudara-saudaramu. Fatimah dan Ali binti Abi Thalib adalah paman-paman. Dialah seorang anak yatim yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Begitu perhatiannya Rasulullah SAW kepada anak-anak yatim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa adalah wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita bagaimana kita memiliki kepedulian kepada para tetangga kita, kepada saudara-saudara kita yang miskin, kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang diantara kamu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah bagian dari ibadah. Oleh karenanya, kita mungkin barangkali sholat kita tidak seperti para abid ahli ibadah. Puasa kita tidak seperti ahli sholihin. Tapi kita dekatkan ibadah-ibadah kita yang lain, yang mungkin dengan sebab itu pintu surga terbuka luas-luas untuk kita. Perhatian kita kepada anak-anak yatim bagian dari ibadah. Kepedulian kita kepada tetangga bagian dari ibadah. Kepedulian kita kepada orang-orang miskin bagian dari ibadah. Apapun yang kita lakukan yang semata-mata itu karena Allah dan hanya mengharap ridhonya, itu adalah bagian dari ibadah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis baginda Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kul khairan aw liyasmut. Apabila orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau diam.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir-akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Saimin, saimat rahimakumullah. Bagian pertama daripada orang, tujuan kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala hidupkan di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tujuan Allah menciptakan kita adalah sebagai umat yang satu, yang saling menjaga hubungan di antara kita. Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman itu? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Aku ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi itu adalah orang yang paling bertakwa. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, sebagai mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini adalah untuk menjalin hubungan. Menjaga hubungan kita. Apapun agama kita, kita jaga baik-baik. Tidak ada permusuhan. Apalagi sesama kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Oleh karenanya, kalau di antara kita ada permusuhan, di antara kita ada kesalahpahaman, di antara kita ada hal yang tidak sejalan, sebaiknya kita bertabayun. Sebaiknya kita bermusafahah. Karena dengan bermusafahah ini, dengan kita bersilaturahim ini, insya Allah akan menjadi cair sesuatu yang renggang. Akan menjadi lembut sesuatu yang keras. Akan menjadi baik sesuatu yang tidak baik. Inilah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah ingin menjadikan kita manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Inna Allah Subhanahu wa taala pernah berdialog kepada para malaikat. Allah mengatakan, ya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan di dunia ini ada seorang khalifah. Malaikat menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, kalau manusia engkau ciptakan manusia, engkau ciptakan makhluk bernama manusia, nanti mereka akan saling membunuh. Mereka akan saling membuat kerusakan. Mereka akan membuat segala keonaran di atas muka bumi ini. Allah pun menjawab jawaban malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang tidak engkau ketahui. Inilah hikmah daripada penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya apa yang kita lakukan di alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, suami, istri, anak, pimpinan, staf, apapun kita di masyarakat, semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shaimin, shaimat, kajian salat zuhur Masjid Al-Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita ketetapan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan daripada urusan-urusan kita, dan bahkan doa yang selalu kita baca, Allahumma inna arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang baik-baik dan berikan kekuatan hati kami untuk menjalankan. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan perlihatkan pula kepada kami bahwa yang baik itu, yang batil itu batil, bahwa yang buruk itu buruk, dan berikan kekuatan hati kami untuk meninggalkannya. Apa yang kita lakukan semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita lakukan semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini sia-sia karena kita tidak lakukan dengan ikhlas. Karena kita lakukan hanya mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lelahnya kita, capeknya kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih 12 Ramadan. Mari kita persiapkan diri kita. Lakukan yang terbaik. Semua kembali kepada hati kita. Sesungguhnya inna fil jannati, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Iza saluhat jasadu amalu. Apabila daging itu baik, maka semuanya menjadi baik. Kalau daging ini baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik, perangainya baik, apapun yang ditimbulkan dari dirinya baik. Wa iza saluhat jasadu kullu. Apabila daging ini rusak, daging ini tidak baik, maka apapun yang implementasi dari jasad itu menjadi tidak baik. Ala wahiyya qulub. Ketahuilah itu adalah hati. Mari kita luruskan hati kita. Semua kembali kepada kita. Ketika kita keluar dari kantor misalnya, di depan pintu kantor atau di jalan ada paku, kita ambil, kita buang ke tempat sampah dengan tujuan jangan sampai paku ini mengenai sepeda motor atau ban mobil orang lain. Itu bagian dari ibadah. Ketika kita datang ke kantor, ada sampah rindang pohon, tidak, kita harus menunggu cleaning service atau menunggu kebersihan kantor untuk membersihkan, karena itu bagian ibadah. Ketika ada sampah di ruangan kita, tidak mesti kita berkata, Mas, Mbak, tolong ambil sampah itu, masukkan ke dalam sampah. Lakukan sebisa mungkin kita bisa lakukan. Asalkan itu datangnya dari ketulusan hati, itu adalah bagian ibadah. Kita yang datang ke kantor tidak hanya ingin mendapatkan gaji, tidak hanya sekedar mendapatkan gaji, kita bekerja sesuai dengan tugas fungsi kita, tapi lakukan dengan hati. Ketika kita masuk kantor, ada mungkin kawan kita yang belum bisa menyelesaikan pekerjaan dan mungkin memerlukan bantuan kita. Kita bantu kita bantu beliau, kita bantu mereka, kita ringankan beban kita. Mungkin gaji kita tidak tambah, tapi insya Allah rezeki kita tidak akan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum kita kepada sahabat kita, tersenyum kita kepada anak kita, kepada istri, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada siapapun yang lewat atau yang kita lihat dengan senyuman yang ramah, itu pun bagian dari ibadah. Inilah kemuliaan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah kemuliaan kita sebagai seorang muslim yang di dalam apapun kita lakukan adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang tidak baik itu datangnya dari kehilapan dan kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kemudahan, memberikan getaran dalam hati kita untuk selalu melaksanakan kebaikan. Yang kebaikan itu insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan seksama penjelasan yang telah disampaikan oleh Kiai Ahmad Saiful Habib mengenai tujuan hidup seorang muslim. Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Semoga menjadi manfaat, penuh ilmu, dan tetap menjadi semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Kami mohon berkenan kepada Kiai Ahmad Saiful Habib untuk berkenan memimpin doa. Silakan Kiai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bud ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa babal ni'mah, babal salamah wa babal sihah. وباب العافية وباب البركة وباب القوة وباب المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لك الحمد وإليك المستكان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan izin-Mu, dengan rahman kasih sayang-Mu, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa beribadah kepada baik mahdha maupun khair. Berikan kemudahan, ketulusan hati kami, keistiqomahan hati kami untuk selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Berikan selalu taufik dan hidayah kepada diri kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang tercinta di sekitar kami ya Allah, agar selalu berada dalam keridhaan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terimalah amal ibadah puasa kami. Terimalah amal ibadah sholat kami. Terimalah amal ibadah qiraatul Quran kami. Terimalah amal ibadah kebaikan-kebaikan kami yang kami lakukan hanya mengharap ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai kajian Zuhur Masjid Al-Amin Kemandang Puangan pada siang hari ini. Insya Allah kita akan kembali berjumpa pada esok Senin, tanggal 18 April 2022 bersama Kiai Haji Sya'roni Mardani dengan tema Hakikat Musibah bagi Seorang Muslim. Mari kita tutup kajian pada siang hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.